Ya, halo semuanya, welcome back di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari saya Popo Kusen, dari Popo on the Radio, and akhirnya ya, back to regularly scheduled program. Jadi jadwal main IPL udah lengkap lagi musim ini, minggu ini, jadi kita bisa bahas lagi pertandingan-pertandingan weekend kemarin, plus preview IPL weekend ini. Nah, yang midweek kita abaikan aja ya, yang tadi malam, karena awkward nanti. Tapi sebelum preview, what a week ya. Ada 2 manajer yang menyusul 10 manajer lainnya dari IPL yang dipecat musim ini. Mulai dari Brendan Rodgers, Leicester, walaupun kata-katanya bukan dipecat tapi berpisah dengan kesepakatan bersama. Tapi ya kita tahu lah itu artinya dipecat. Terus ada Graham Potter yang Chelsea, menyusul Antonio Conte minggu lalu yang dipecat sama Tottenham. Nah, itu artinya dari 20 manajer IPL yang mengawali musim ini, sudah ada lebih dari setengah alias 12 orang yang dipecat. Well, technically baru 11 klub yang ganti pelatih sih. Soalnya Chelsea 2 kali ganti pelatih. Anyway, nanti kita akan bahas soal Rodgers dan Potter sedikit waktu kita bahas pertandingan mereka. But langsung aja sekarang kita akan membahas review IPL minggu lalu. Nah, yang pertama ada Newcastle 2-0 melawan Man United. Nah, untuk semua improvement atau peningkatan yang dilakukan Ten Hag ke Manchester United, masih ada lini tengahnya mereka yang cukup rapuh ya. Dan gak cuma itu, rekor away-nya mereka melawan 10 peringkat teratas Liga Inggris itu juga bisa menjadi pembunuh peluang mereka lolos ke Liga Champions lewat jalur top 4. Ya memang sih, walaupun Newcastle nggak ngebantai MU kayak Liverpool kemarin, tapi tetap aja Newcastle ini layak menang sih di penampilannya kemarin. Nah, lini tengahnya Newcastle yang gue bilang bagus banget kemarin ini, ada Bruno Guimaraes yang bagus, kemudian Sean Longstaff juga mendominasi pertandingan, dan Bruno Fernandes mainnya jelek, dan seperti udah diduga MU ini kehilangan banget Casemiro sih, yang nggak boleh main 4 pertandingan gara-gara kartu merah lawan Southampton kemarin. Nah, perjudian Ten Hag di akhir-akhir dengan mengganti back tengah 2 itu dengan penyerang itu juga berakhir pedih setelah kebobol oleh Callum Wilson sesaat setelah itu. Nah, Newcastle akhirnya berhasil membalas dendam kekalahan final Carabao Cup-nya mereka, dan sekarang ada di posisi ketiga, makin dekat ke Liga Champions musim depan. Bisa dibilang Newcastle ini ada di driver's seat ya, mereka memegang takdir mereka sendiri untuk lolos ke Liga Champions. Next, ada Arsenal Leeds 4-1, dan asal kamu tahu kalau di bursa Januari kemarin sebenarnya Leandro Trossard itu tuh bukan pilihan pertama Arsenal untuk dibeli di bulan Januari. Mereka waktu itu ngejarnya sebenarnya Michailo Mudryk kan, yang akhirnya milih pindah ke Chelsea. Nah, tetapi gila, influence-nya Trossard ini besar banget sih ya. Dia bisa main di semua posisi kan. Dia kemarin waktu lawan Leeds, karena Saka rada gak enak badan, dia main di posisinya Saka di sebelah kanan. Kemudian dia ngasih assist ke Gabriel Jesus, dan dia dari pindah ke Arsenal ini udah melakukan 7 assist. Dan tentu aja itu tadi, dia bisa main di segala posisi, itu membuatnya berasa kayak beli pemainnya gak cuma 1 gitu loh si Arsenal ini. Nah, si Arteta juga bilang dia bisa main di kanan, dia bisa main di kiri, dia bisa main di gelandang menyerang, di attack midfield, dia juga bisa jadi false nine. Pokoknya dia bener-bener kontribusi banget lah buat tim. Dan dia kayak ikut serta mengambil tanggung jawab untuk mencapai mimpi kita jadi juara liga. Gila ya. Kayaknya memang so far sampai sekarang masih terfavorit juara IPL ini Arsenal sih. Kemudian ada Chelsea 0-2 Aston Villa. Ini adalah pertandingan terakhirnya Potter sebagai manajer Chelsea ya, dan ini berakhir dengan pembelaan dia di presscon yang bilang kalau golnya John McGinn itu sebenarnya kalau kamu lihat XG-nya atau expected goals-nya itu tuh kecil banget. Pembelaan yang menunjukkan kalau memang Potter ini adalah manajer yang analytical banget kan, analis banget tuh, dia pakai statistik yang cenderung baru kan, expected goals ini, and then kelihatan kalau dia nerd ya, sedikit kutu buku. Nah, ini sebenarnya alasannya wajar-wajar aja kalau dipakai di klub kecil ya, tapi buat klub sebesar Chelsea dengan ambisi juara Liga Champions kok gue berasa kayak kurang gagah ya alasannya ini ya, kalau lu lihat XG-nya bla bla bla. Anyway,
Potter sendiri akhirnya dipecat oleh Chelsea, dan sebenarnya kalau dari info yang gue dapat, dia tuh belum kehilangan ruang ganti ya. Cuma memang udah banyak yang mulai mempertanyakan skillnya Potter ini, kayak kok kurang berwibawa, kurang tegas. Si Potter katanya sempat nanya sama salah satu pemain yang nggak mau disebut namanya. Dia nanya, pendapat pemain tentang gue gimana sih? Nah kan kelihatan kayak insecure gitu kan. Dan ada juga banyak pemain yang di belakangnya Potter itu memanggil dia dengan julukan Hogwarts atau Harry ya, reference buat Harry Potter gitu. Menurut gue sebenarnya wajar sih kalau Chelsea ini belum bisa main kayak yang Potter pinginin kan, karena dia masuk di tengah musim, and then dia juga di klub sebelumnya, di klub Swedia Östersund atau apa gue lupa, dan juga di Brighton itu kan dia butuh 1-2 musim gitu kan buat kelihatan bentukannya. Tapi ya memang di zaman sekarang, di klub besar kayak Chelsea, ya memang butuh immediate result sih. So akhirnya dipecat, dia diganti sama caretakernya, asistennya dia, dan tadi malam 0-0 lawan Liverpool sih, walaupun sebenarnya mainnya lebih bagus Chelsea, tapi nggak bisa finishing. Next, ada Man City 4-1 lawan Liverpool. Habis pertandingan ini, Virgil van Dijk bilang bahwa dengan hasil ini Liverpool turun ke peringkat ke-8, dan di 8 hari ke depan Liverpool akan bertemu dengan Chelsea, Arsenal, dan Leeds. Dan si Virgil bilang kalau ini akan menjadi 8 hari yang menentukan. Lawan Chelsea udah main ya tadi malam 0-0, ada 6 pemain yang diganti termasuk Salah, Trent, pokoknya banyak lah pakai tim cadangan. Dan tentu aja ini cukup mengkhawatirkan buat Liverpool karena habis mereka ngalahin MU 7-0, mereka itu kalah 3 kali pertandingan berturut-turut. Jadi Van Dijk bilang kalau kita harus segera bangkit nih. Dan walaupun kemarin babak pertama cukup imbang sebenarnya lawan Man City, tetapi habis itu kenapa kita semua crumbling gue nggak tahu. Sekarang Tottenham ketinggalan. Sekarang Liverpool ketinggalan 7 poin ya dari 4 besar. Bentar. Liverpool 7 poin dari 4 besar, dan nggak tahu sih, kayaknya berat, mesti lihat 8 hari ke depan ini. Dan satu lagi gue mau nambahin soal Joao Cancelo. Jadi waktu Pep Guardiola memutuskan untuk ngebuang Joao Cancelo kemarin di bulan Januari, setelah katanya dia berantem sama Cancelo, kan sebenarnya banyak yang mempertanyakan ya, jangan-jangan ini gara-gara egonya Pep nih terlalu besar, karena Cancelo waktu itu dianggap sebagai salah satu pemain kuncinya City. Nah, tetapi setelah Cancelo pindah, 12 pertandingan, 9 kali menang, dan 5 kali clean sheet, kemudian langkah Pep ini makin dipuji gitu. Karena walaupun Cancelo ini pemain yang sangat kreatif ya, sensasional ya, tetapi di 10 pertandingan terakhirnya sama City itu, dia kalah 4 kali, dan juga 1 kartu merah dan 3 kartu kuning. Jadi ini memang membuat betapa Cancelo ini udah jadi liability di defense. Jadi udah nggak terlalu worth it buat nyerangnya, apalagi City udah dapat Haaland kan. Jadi mungkin Pep ngerasa udah nggak worth it nih ke kartu merah, kartu kuning, belakangnya rada bolong-bolong, itu udah nggak worth it. Dan memang di 7 kemenangan beruntun terakhir Man City, mereka hanya kebobolan 2 gol. Waktu lawan Liverpool kemarin juga di luar kebobolnya, sebenarnya penampilan 3 backnya City juga keren banget sih, kayak mengontrol pertandingan dengan baik. So, oke sih keputusan yang tepat. Cancelo sendiri di Bayern Munchen sekarang dicadangin juga di bangku cadangan. So itu dia sedikit, gue mau ngomongin sedikit soal Brendan Rodgers. Leicester ada di peringkat 19 di zona degradasi. Sebenarnya gue bilang Rodgers ini adalah korban dari perapian pembukuan yang dilakukan Leicester, karena mereka emang lagi seret uangnya kan, makanya dia nggak beli siapa-siapa kan musim ini, karena memang pembukuannya lagi dirapikan biar aman dari financial fair play. Dan yang menjadi korban adalah si Brendan Rodgers, karena sebenarnya dia minta pemain kan, dia ngerasa timnya butuh penyegaran biar nggak jenuh. Dan memang Leicester musim ini tergantung banget sama James Maddison sih, si Vardy juga udah tua kan. Tapi yang gue nggak ngerti dari Rodgers adalah si Iheanacho itu nggak pernah main, padahal nggak pernah dipercaya, padahal dia performanya bagus dan ngegolin terus sih. So itu dia ya, sisa 10, 11, 9 pertandingan lagi di IPL tergantung tim kamu, dan masih seru. Seperti yang banyak udah bilang, musim ini di IPL ini nggak ada papan tengah, alias tim-tim yang cenderung aman dari degradasi tapi juga nggak ngejar tiket Eropa, jadi cuma nungguin musim selesai aja. Nah itu tuh nggak ada. Musim ini hanya ada papan atas dan papan bawah IPL. Dari peringkat 1 sampai 11
itu semua masih berpeluang dapat tiket ke Eropa. Sementara dari peringkat 12 ke 20 itu semua masih berpeluang kena degradasi. Nah, padahal biasanya ya di minggu-minggu kayak gini tuh udah ketahuan minimal satu tim pasti degradasi lah. Nah, terus yang dua lain ya antara 3 atau 4 tim aja. Nah, tetapi ini ada 8 tim, semuanya masih bisa degradasi dan belum ada yang pasti degradasi. So, lumayan seru banget sih musim ini. So, itu dia ya. And now kita ada preview EPL minggu ini. Pertama gue pilihin partai pilihan Popo. Udah jelas hari Minggu jam 10:30 malam ada Liverpool melawan Arsenal. Mainnya di Anfield. Liverpool lagi jelek, tapi kalau lagi main di Anfield lawan tim besar, biasanya mereka juga bisa memberikan kejutan sih. So, partai pilihan gue ada 2 ya. Yang hari Minggu adalah Liverpool Arsenal jam 10:30. Kemudian yang hari Sabtu itu Tottenham Brighton sih. Tottenham Brighton kayaknya seru. Jam 9 malam. Atau bisa juga Brentford Newcastle. Antara 2 itulah lu bisa pilih mau nonton yang mana. Sementara yang lainnya lumayan straightforward sih harusnya. Oke, so itu dia prediksi yang kamu bisa lihat di layar ya. Gue udah posting di layar prediksinya berapa aja. And now, I guess that's it. Kita ketemu lagi minggu depan di Tiang Jauh. Jangan lupa di subscribe channel Popo on the Radio. Di sini ada juga acara radio gue Popo on the Radio dan juga Off the Record yang ngebahas bukan bola. Oke, thank you for watching. Di sini Popo Kusen and I'll see you when I see ya.